Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Saat ini saya sedang membaca buku keren, ya. Ini bukunya udah beberapa waktu yang lalu ya terbit. Judulnya Dunia yang Berlari, Dromologi Implosi Fastamagorya. Ini karya Yasrab Amir Piliang, ya. Ini cukup tebal, ya. Dalamnya membahas dromos, ya, kecepatan, ya, dunia yang semakin cepat. Ini saya akan bacakan ya sebagian dari prolognya, mudah-mudahan mendapat gambaran ya bagaimana isi dari buku ini, dan kalian penasaran ya terhadap isinya ya. Harapannya demikian, dan kalian bisa membeli buku ini di link yang ada di deskripsi ya. Saya sudah membaca beberapa buku karya Yasrab Amir Piliang. Pertama bukunya yang saya baca adalah Dunia yang Dilipat, ya. Itu buku yang beberapa isinya masih terngiang-ngiang ya, karena sangat relevan kontekstual dengan kehidupan sekarang ya. Dan saya kira ini juga membahas isu kontemporer ya. Baik, saya akan bacakan, saya akan baca lambat ya. Jadi kalau banyak orang memberi tips-tips membaca cepat ya, saya akan membacanya tidak cepat ya. Isunya soal kecepatan ya, dan saya kira ini banyak mengkritisi ya bagaimana dampak dari kecepatan ini. Prolog. Arena dunia yang berlari. Lenyapnya ruang materi menggiring kita ke arah penguasaan waktu semata. Kebrutalan kecepatan telah menjadi tujuan sekaligus takdir dunia. Paul Virilio, Speed and Politics, Semiotics, New York 1987, halaman 68. Menelusuri sudut demi sudut dunia, menjelajahi ruang demi ruangnya, menelusuri liku demi liku jejaringnya, membaca tanda demi tandanya, mengikuti jejak demi jejak waktunya, mencatat penggal demi penggal sejarahnya, merupakan sebuah perjalanan yang menggairahkan, tetapi sekaligus melelahkan. Dunia telah membawa kita menjelajahi berjuta pengembaraan, berjuta kegairahan, berjuta keterpesonaan. Ia telah mempertontonkan kepada kita berjuta panorama tanda, berjuta citra dan berjuta makna. Ia telah mempertunjukkan pula berjuta kehanyutan, berjuta ekstasi. Akan tetapi semua penjelajahan, semua tontonan, semua keterpesonaan, semua tanda dan makna itu ternyata tak pernah memuaskan hasrat manusia. Yang sebaliknya dihasilkan adalah rasa ketakpuasan abadi, karena sebuah pemenuhan kepuasan hasrat akan menuntut pemuasan berikutnya secara
tanpa henti. Hasrat secara terus-menerus mengejar kepuasan akan dunia. Akan tetapi dunia itu sendiri berlari dan terus berlari. Ia kini berlari semakin cepat, melampaui ruang, melewati waktu, mendobrak tapal batas, melangkahi segala kemungkinan. Dunia yang tak pernah memberikan kepuasan akhir pada manusia, kini justru berlari, melampaui Tuhan, melampaui yang transenden. Tanpa ada yang dapat menghalangi dan mencegahnya, dunia itu terus berlari dengan tidak meninggalkan citra dan jejak-jejak ketuhanan di belakangnya. Jejak-jejak ketuhanan itu kini tenggelam di antara deru mesin-mesin hasrat yang menguasai penampakan dunia, tertimbun di timbunan tanda-tanda yang menutupi wajah dunia, tersapu di antara mesin-mesin kecepatan yang menguasai dunia. Citra ketuhanan itu kini lenyap ditelan mesin-mesin keangkuhan dan kesombongan manusia yang melalui kemajuan sains dan teknologi beranggapan dapat menciptakan dunia tandingan, cyberspace, hyperspace, selain ciptaan Tuhan. Sehingga melalui kekuasaannya, ia menganggap dirinya dapat mengambil alih kekuasaan Tuhan di dunia. Dunia yang angkuh itu kini telah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan mungkin telah bosan melihat dunia dan tingkah manusia di atasnya. Manusia dianggap telah melampaui batas-batas yang telah digariskannya. Batas baik atau buruk, benar, salah, normal, abnormal. Manusia melampaui sifat, melampaui takdir, melampaui hakikat. Manusia tak lagi merasa bersalah atas segala perbuatan buruknya, bahkan bangga dengan segala dosa-dosanya. Maka setelah menguasai alam, menguasai jarak, menguasai waktu, menguasai ruang, manusia kini ingin menguasai tubuh, menguasai kematian, bahkan menguasai Tuhan itu sendiri. Manusia kini melalui kekuatan sains dan teknologi merasa memiliki kekuasaan tak terbatas seperti Tuhan, memiliki kehendak yang tak bertepi seperti Tuhan. Manusia kini merasa tak lagi memerlukan Tuhan. Tuhan lalu membiarkan dunia berlari tanpa kehadirannya. Manusia ditinggalkan dengan segala hasrat, kekuasaan, kekayaan, popularitas, segala kehendak menguasai, memiliki, mengatur segala rencana dan skenario masyarakat anti Tuhan, anti demokrasi, segala obsesi menjadi Tuhan, menjadi penguasa dunia, segala pengingkaran Tuhan, tubuh, kematian. Inilah sebuah dunia yang berlari tanpa campur tangan Tuhan lagi atasnya. Inilah sebuah dunia yang murni penampakan atau imanensi, yang tidak ada lagi jejak-jejak transendensi di atasnya, yang tidak ada lagi kehadiran Tuhan di atasnya. Secara historis, ada 3 fase kehadiran Tuhan di dunia.
yang secara berurutan menunjukkan semakin menjauh dan menghilangnya Tuhan dari dunia penampakan ciptaan Tuhan. Pertama, teosofi, yaitu ketika dunia dipenuhi oleh representasi dan kehadiran Tuhan di atasnya. Inilah fase ketika ada sebuah bingkai ketuhanan yang membatasi setiap gerak-gerik dan hasrat manusia. Ketika setiap penampakan dan citra merupakan tanda-tanda dan manifestasi kehadiran Tuhan. Yang kedua, teknosofi, yaitu ketika kehadiran Tuhan ditandingi oleh kehadiran teknologi yang mengambil alih berbagai peran Tuhan. Inilah fase ketika batas-batas yang telah digariskan Tuhan mulai diterobos oleh keangkuhan manusia melalui kekuatan sains dan teknologi yang mereka miliki. Ketika segala keterbatasan manusia di hadapan Tuhan mampu dipecahkan melalui kekuatan sains dan teknologi. Yang ketiga, libidosofi, yaitu ketika dunia dikuasai sepenuhnya oleh ide, gagasan, citra, objek yang merupakan refleksi dari hasrat-hasrat manusia, yaitu ketika hasrat mengalir tanpa batas, sehingga sampai pada satu titik di mana manusia merasa tidak memerlukan lagi kehadiran Tuhan. Inilah fase ketika teknologi dikuasai sepenuhnya oleh hasrat manusia, ketika teknologi sepenuhnya menjadi tempat pelepasan dorongan hasrat manusia. Fase teosofi adalah ketika nama-nama Tuhan memenuhi wajah dunia, ketika citra ketuhanan menguasai dunia penampakan, ketika representasi Tuhan dan tanda-tanda ketuhanan memenuhi dunia citraan. Tanda-tanda ketuhanan tidak saja menghiasi rumah ibadah, kaligrafi, ikon, akan tetapi juga menghiasi sebuah bangunan, sebuah porselen, sebuah pedang, sebuah kalung. Kemanapun kita memandang, yang kita temukan hanyalah wajah-wajah Tuhan dan representasi ketuhanan. Kemanapun kita menoleh, yang disebutkan hanya nama-nama Tuhan. Kemanapun kita pergi, yang kita dapatkan adalah dalam tanda kutip jejak-jejak Tuhan. Spirit ketuhanan menampakkan dirinya melalui dunia benda-benda. Dunia transenden menampakkan dirinya di dalam yang imanen. Dunia eidos menampakkan dirinya pada dunia phenomenon. Fase teknosofi adalah sebuah fase ketika manusia melalui kemampuan sains dan teknologi mampu menciptakan berbagai dunia artifisial yang dianggap sebagai substitusi dari dunia yang telah disediakan oleh Tuhan untuk manusia. Berbagai misteri, mitos, dan dongeng tentang matahari, bulan, bintang, laut, gunung, atau naga kini ditampakkan oleh sains dan teknologi bukan lagi sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip tak terjamah oleh manusia, melainkan sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal budi, yang dapat dijelaskan secara rasional, dan yang bahkan dapat disentuh oleh tubuh fisik manusia. Semuanya
tak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang terlarang, yang tidak boleh didekati oleh manusia. Semuanya kini menjadi subjek dari penjelasan ilmiah manusia, bukan lagi warisan kebenaran Tuhan yang tidak dapat dipertanyakan. Teknologi kini digunakan bukan sebagai alat membuktikan kekuasaan Tuhan, melainkan alat untuk membuktikan kekuasaan manusia di dunia. Fase libidosofi adalah ketika sains dan teknologi sepenuhnya bersekutu dengan hasrat, dengan energi libido manusia. Inilah fase ketika teknologi berpihak pada dorongan hasrat manusia, bukan pada kehendak Tuhan. Inilah fase ketika banyak sekali manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Teknologi lalu menjadi alat pelepasan rangsangan libido dan kehendak berkuasa manusia. Teknologi mulai dijadikan sebagai alat pengingkaran Tuhan. Melalui kemampuan sains dan teknologi, dunia dipenuhi oleh informasi dan benda ciptaan manusia dengan segala manifestasi kebebasan, kecepatan, dan pengingkarannya, yang di dalamnya tak ada lagi ruang untuk Tuhan, karena manusia terserap oleh informasi dan dunia objek itu sendiri, yaitu oleh irama pergantian informasi dan objek-objek dan keharusan untuk mencerna dan menikmatinya secara tanpa henti dan tanpa interupsi. Inilah dunia yang di dalamnya kesadaran, persepsi, dan ketaksadaran manusia terserap sepenuhnya ke dalam dunia citra dan objek-objek yang bersifat imanen, sehingga tak meninggalkan lagi ruang-ruang bagi yang transenden, bagi makna-makna mendalam, bagi napas-napas ketuhanan. Inilah fase dunia penampakan pasca modern, sebuah dunia yang dikuasai oleh informasi, oleh penampakan digital. Inilah dunia yang merayakan imanensi ketimbang transendensi, kulit luar ketimbang isi, penanda ketimbang petanda. Dengan menguasai ruang, menaklukkan waktu, mengatasi kecepatan dalam kurung kecepatan cahaya, menciptakan tubuh virtual, menyimulasi pikiran, manusia merasa telah mampu menandingi Tuhan, merasa telah menjadi Tuhan. Padahal kecepatan Tuhan jauh melampaui kecepatan cahaya itu sendiri. Tuhan menciptakan dunia lebih cepat dari kerdipan mata. Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan berucap, jadilah, maka jadilah semuanya. Tuhan bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, melihat apa yang belum terjadi, memutuskan apa yang akan terjadi. Dunia yang telah ditinggalkan oleh Tuhan dapat diibaratkan seperti sebuah kereta kencana yang kini dikendalikan oleh 3 dewa sakti yang dengan kesaktiannya dapat memacu kereta begitu kencangnya sehingga kecepatannya melampaui batas yang dapat dipahami oleh akal manusia, melampaui batas persepsi yang dapat ditangkap oleh indera manusia, melampaui batas psikis yang dapat ditahankan oleh jiwa manusia, melampaui batas kesenangannya
yang dapat dirasakan oleh hasrat manusia, melampaui batas fantasi yang dapat dibayangkan oleh manusia. Akan tetapi, kesaktian yang telah memberi mereka daya kekuatan untuk berlari menuju dunia yang melampaui tersebut telah menumbuhkan di dalam diri mereka sifat-sifat keangkuhan. Dewa-dewa tersebut memacu dunia tak terkendali. Mereka lalu tenggelam di dalam lorong kecepatan pergerakan mereka sendiri, terperangkap di dalam kegilaan perpindahan mereka sendiri, terjebak di dalam ekstasi perubahan dan kebaruan diri mereka sendiri, terkurung di dalam sebuah pergerakan tanpa henti, tanpa interupsi, dan dalam kecepatan tinggi meskipun tanpa tujuan yang pasti. Ketiga dewa sakti itu bernama kapitalisme, pasca modernisme, dan cyberspace. Dari dalam ketiga dewa sakti itu memancar spirit yang secara bersama-sama membentuk spirit dunia atau spirit global yang mengkonstruksi, mencetak, dan menentukan arah dunia kehidupan global. Spirit dunia yang sangat dahsyat kekuatannya itu membentuk sebuah dunia yang berlari, sebuah dunia yang berpacu dengan kecepatan yang semakin tinggi, yang bergerak semakin menjauh dari batas ruang dan waktu, yang tak punya waktu untuk berhenti sejenak, yang selalu bergerak seakan-akan tak ada jalan untuk kembali, dan yang bergerak melampaui Tuhan yang sebelumnya memberinya batas-batas. Ketiga spirit yang menggerakkan dunia global tersebut kita sebut sebagai spirit kapitalisme, spirit ekonomi, spirit pasca modernisme, spirit budaya, dan spirit cyberspace, spirit teknologi. Spirit kapitalisme adalah spirit eksplorasi tanpa batas segala sumber daya, alam, modal, manusia, dan organisme hidup lainnya. Eksploitasi segala bentuk kekuatan produksi, buruh, proletariat, kanalisasi segala dorongan hasrat, seksual, kekayaan, popularitas. Spirit pasca modernisme adalah spirit pelanggaran setiap batas, etis, gender, norma, penyangkalan terhadap setiap kebenaran tunggal, keilmuan, agama, kebudayaan, dekonstruksi terhadap segala bentuk oposisi biner, maskulin, feminin, pusat, pinggiran, barat, timur, rasional, irasional, estetis, dan kitsi. Spirit cyberspace adalah spirit penyaluran terhadap segala dorongan, kebebasan, ekspresi, komunikasi, informasi, penyangkalan terhadap semua otoritas negara, agama, keluarga, virtualisasi segala bentuk realitas. Ketiga spirit penggerak tersebut bukan sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan kekuatan-kekuatan yang saling bersilangan, saling tumpang tindih, saling mengisi, saling melengkapi, saling memperkuat satu sama lain,
kita menemukan spirit kapitalisme di dalam pasca-modernisme, spirit pasca-modernisme di dalam cyberspace, spirit cyberspace di dalam kapitalisme, spirit pasca-modernisme di dalam kapitalisme, dan seterusnya. Meskipun ada spirit-spirit yang khusus mencirikan kapitalisme, pasca-modernisme, dan cyberspace, tetapi akibat perbedaan-perbedaan dalam wacananya, ekonomi, budaya, dan teknologi, banyak spirit bersama yang sama-sama menggerakkan ketiga wacana tersebut. Di antara spirit-spirit tersebut adalah spirit bermain, afirmatif, kecepatan, percepatan, keterpesonaan, hasrat, ekstasi, kegilaan, skizofrenia, eklektik, citra, fragmentasi, indeterminasi, change, fluktuasi, turbulensi, chaos, simulasi, hyper, panik, histeria, ekstremitas, dan dekonstruksi. Spirit-spirit itulah yang menciptakan sebuah dunia yang berlari, sebuah istilah yang digunakan Giddens untuk melukiskan kecepatan pertumbuhan dunia yang tak sejalan dengan pertumbuhan manusianya. Satu subbab lagi, mohon bersabar. Di tengah dunia yang semakin cepat, membaca yang lambat seperti tadi itu cukup butuh kesabaran ya, apalagi membacanya lebih lambat lagi. Nah, ini semacam terapi juga ya, menarik membaca lambat itu. Dan saya kira penting, sama pentingnya dengan membaca cepat ya, membaca lambat itu. Ini sedikit lagi, ini sebenarnya masih banyak pembahasannya ya. Mungkin akan saya bacakan di video berikutnya ya, karena ini cukup banyak. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan rasa penasaran ya. Silakan kalian miliki, dan ini penting ya. Ini buku yang keren ya dari Pak Yasraf ini. Terima kasih sudah menemani saya membaca buku. Saya akan banyak membuat video soal membaca ya. Saya akan banyak coba berbagi bacaan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.